Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata, "Hei Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ayat ini kita akan menemukan dorongan, ya, menemukan dorongan untuk bertahan hidup dan dorongan untuk memiliki sesuatu. Manusia punya dorongan tadi kan, bertahan hidup, dia pengen makan dan juga pengen untuk memiliki sesuatu. Maka dijanjikan adalah pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa, kepemilikan yang tidak akan sirna. Jadi keinginan alami pada diri Nabi Adam itulah yang kemudian ditunggangi oleh setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah tentang ad-dawafi' wal bawa'is. Jadi kalau diterjemahkan mudahnya itu ya dorongan dan motivasi. Atau dorongan dan motif. Di dalam bahasa Arab kata dafa'a, dal, fa dan ain itu artinya menggerakkan. Karena mendorong sesuatu artinya menggerakkannya. Dalam diri manusia, manusia itu kan ya dia mengatakan sesuatu, dia melakukan sesuatu. Nah, dalam perbuatan dan ucapannya itu ada pendorong sebenarnya. Ada dafi'nya. Kenapa orang melakukan ini, kenapa orang melakukan itu. Nah, dalam ilmu nafas atau ilmu psikologi, istilah dawafi' tadi ini digunakan untuk kekuatan afektif atau emosional. Emosi itu bukan dalam artian selalu yang artinya marah ya. Karena emosi itu macam-macam, ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi apa lagi? Bahagia. Jadi ini adalah dalam pembahasan psikologi, emosi-emosi ini bisa menggerakkan aktivitas manusia. Ya, karena kita melakukan sesuatu kan karena emosi ya. Betul ya? Kemudian yang namanya ad-dafi' ini tadi atau dawafi' jamaknya ini bisa berasal dari psikis dan juga bisa dari fisik. Jadi sifatnya itu nafsiyah atau jismiyah. Dafi' atau faktor-faktor pendorong ini ternyata memang sudah terkandung dalam fitrah manusia. Jadi secara alaminya seperti itu. Berupa kebutuhan biologis, kemudian naluri atau insting. Atau terdapat juga dalam akal berupa gagasan dan konsep. Nanti akan kita padukan ya pembahasan ini dengan karya-karyanya Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina itu memandang manusia itu memiliki 3 daya. Jadi ada daya nabatiyah atau daya tumbuhan, kemudian ada daya hayawaniyah,
daya hewan, dan yang ketiga adalah daya insaniah, kemanusiaan. Di keep dulu informasinya, nanti akan kita sambungkan ya. Nah, secara ringkas, David tadi bisa berupa apa tadi? Kebutuhan biologis dan naluri alami ya. Kemudian juga bisa berupa akal, gagasan, dan konsep. Kadang orang bergerak, kenapa? Karena nalurinya begini kan gitu ya. Kadang orang bergerak, kenapa? Dia punya pemikiran, dia punya gagasan, dia punya konsep. Jika dafiknya manusia ini tunduk kepada sesuatu yang alami pada tubuhnya, nah, maka manusia itu digerakkan oleh hawa nafsu. Kok orang melakukan ini? Iya, dia lapar. Kok orang melakukan ini? Iya, dia haus. Maka ini digerakkan oleh nafsu alaminya. Tetapi jika tunduk pada gagasan atau konsep, maka dia digerakkan oleh rasionalnya atau akalnya. Bisa dibedakan ini ya. Nah, disinilah fungsi akal. Oleh karena itu kadang juga dibedakan antara dafi' dengan ba'is. Jadi dawafi' dan bawa'is. Tadi kalau dawafi' itu dal, fa, dan ain. Kalau bawa'is atau ba'is itu ba, ain, dan sa. Jika tindakan manusia disebabkan oleh alasan insting atau kebutuhan organik, penyebab ini disebut dengan dorongan atau rangsangan. Ya. Misalkan begini, ada api dekat tangan kita. Apa yang kita lakukan? Lari. Ya menghindar kan? Itu adalah dorongan. Dorongan apa ini? Untuk menghindarkan tangan kita tadi, menjauhkan dari api. Insting. Iya. Insting dari kebutuhan organik untuk melindungi. Atau ada minuman pas kita haus sekali, langsung kita tenggak begini, kita teguk airnya. Ini juga dorongan insting dan juga kebutuhan organik. Nah, ini disebut dengan dorongan atau rangsangan. Ini dimiliki oleh tumbuhan, juga dimiliki oleh hewan, juga dimiliki oleh manusia. Namun, jika penyebabnya bersifat rasional, maka ini disebut dengan motif atau bawa'is tadi. Ba'is, jamaknya bawa'is. Jadi, secara ringkas, dorongan tadi yang menggerakkan, sedangkan motif yang mengarahkan. Sampai di sini bisa dibedakan ya. Dorongan yang menggerakkan. Kemudian motif yang mengarahkan. Dan manusia tidak dapat sepenuhnya terlepas dari keduanya. Ada yang mengatakan bahwasanya motif itu ya bersumbernya dari akal. Misalkan begini, ada air, sedangkan kita haus, kita akan terdorong untuk meminum air tersebut, betul? Ya, ini adalah dorongan ini, dorongan alami, insting. Ya, kebutuhan organik kita. Kemudian di sini rasional kita, akal kita akan berbicara, mengarahkan. Itu punya siapa kan gitu. Boleh tidak diminum. Atau ada 2 botol air, yang satu berisi air putih, yang satu berisi khamr. Ini haus ini. Maka motif atau rasional ini akan mengarahkan apakah gelas yang berisi air putih itu yang akan kita minum ataukah gelas yang berisi dengan khamar tadi. Gitu. Ini bedanya ya. Jadi ada dorongan,
atau dafi tadi, ada juga motif atau ba'is dalam istilah-istilahnya. Secara umum yang disebut dengan dorongan atau dafi itu terbagi menjadi dua. Ada dorongan bawaan atau fisiologis. Ini dirinci lagi. Yang terkait dengan kebutuhan tubuh dan mendorong manusia untuk memuaskan kebutuhan organiknya. Seperti apa contohnya? Lapar, haus, ngantuk, gitu. Ya, kan butuh tidur kan? Nah, ini adalah dorongan bawaan. Kok orang makan? Iya, karena dia punya dorongan dari rasa lapar. Kok orang minum? Dia punya dorongan dari rasa haus. Kok orang merem ya, ke tempat tidurnya karena dia punya dorongan untuk tidur dan istirahat. Nah, ini dorongan bawaan atau dorongan fisiologis. Kemudian ada dorongan psikologis yang umumnya diperoleh melalui pembelajaran dan pengaruh lingkungan. Jadi biasanya kalau dorongan psikologis ini dipengaruhi melalui pembelajaran, lingkungan, dan faktor-faktor kehidupan manusia. Jadi bukan hanya dorongan alami, tapi dia ada nilai-nilai yang masuk dalam dirinya. Entah itu nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan lain sebagainya. Baik, ini tadi dua ya. Sekarang kita bahas yang pertama ini. Dorongan apa tadi? Ya, dorongan bawaan atau fisiologis. Ada bahasanya itu innate apa gitu ini ya. Di bahasa Inggrisnya itu. Ini ya Allah, kita pelajari ini akan menunjukkan betapa luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah menciptakan kita begini. Dia merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta dan Maha Agung. Allah telah menanamkan dalam diri manusia, bahkan dalam setiap makhluk hidup, karakteristik dan keistimewaan yang membuatnya mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensi. Lihat tanaman. Tanaman itu dia punya sistem untuk menyerap air dari akar. Dia punya karakter untuk menyerap sinar matahari dari daunnya. Dan dia juga punya karakter dia akan tumbuh. Dan dia mendekati arah sinar matahari. Kenapa? Itu adalah kemampuan yang Allah berikan pada tanaman-tanaman untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Dan memang Allah memberikan itu karena dia punya tugas itu kan. Tugasnya apa? Menjalankan fungsi ini. Memproduksi oksigen misalkan. Kemudian dia juga memproduksi makanan untuk dimakan oleh hewan-hewan dan juga manusia. Ya, Allah memberikan mekanisme hidup seperti itu karena mereka menjalankan perannya. Nah, di antara karakteristik penting yang diciptakan Allah dalam manusia ini adalah dorongan fisiologis tadi yang diperlukan setiap manusia untuk kelangsungan hidup individu dan spesies mereka. Jadi kalau tidak ada dorongan bawaan atau fisiologis ini, manusia kan mati kan, punah. Nggak ada yang mau makan, nggak ada yang mau minum, nggak ada yang mau berkembang biak. Nggak ada dia menghindari bahaya dan lain sebagainya. Kalau ketusuk begini langsung dia tarik. Ini penampilan apa sih? Itu kemana? Itu lagi.
Dorongan ini membantu untuk memenuhi kebutuhan tubuh, mengatasi kekurangan kimiawi, dan melawan ketidakseimbangan atau gangguan yang mungkin terjadi. Kalau sudah mulai kurang oksigen, kita akan otomatis itu. Ya. Ya, ini gerakan-gerakan mekanisme yang Allah ciptakan dalam diri kita. Dengan demikian, dorongan ini berperan sebagai penggerak untuk menghasilkan fungsi-fungsi yang menjaga, ini ada istilah homeostasis, pernah dengar? Ya, jadi keseimbangan biologis. Ini ada pada diri manusia dan juga hewan-hewan yang lain. Jadi adalah kemampuan untuk mempertahankan diri dan kelangsungan hidup. Misalkan begini, kalau tubuh kita kepanasan, apa yang dilakukan oleh tubuh? Iya, berkeringat itu adalah upaya tubuh untuk menurunkan suhu. Kalau ada virus, ada bakteri yang mengancam tubuh kita, apa yang dilakukan oleh tubuh? Memanaskan, ya, memanaskan dirinya untuk membunuh atau paling tidak menghambat perkembangbiakan virus dan bakteri-bakteri tersebut. Jika kadar nutrisi dalam darah berkurang atau jaringan tubuh kekurangan air, apa yang dilakukan? Iya kan, itu muncul rasa haus. Ini tubuhmu kurang air, muncul rasa haus. Tubuhmu kurang gizi, kurang pasokan, ini muncul rasa lapar. Ini dorongan-dorongan. Ini adalah kemampuan tubuh. Maka dorongan-dorongan ini akan segera aktif dan mengarahkan organ serta sel-sel tertentu untuk melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Jadi Masya Allah, ciptaan Allah. Bahkan sampai ada yang menjelaskan seperti ini. Kalau kita sakit, kita terluka, sebenarnya yang menyembuhkan itu bukan obat. Misalkan tangan kita atau kaki kita tergores, itu obatnya apa? Biasanya kita ngobatinya pakai apa? Bawang. Kalau dulu betadine, ya kan? Jadi kenapa di betadine itu ditulis obat luka? Padahal yang menyembuhkan bukan betadine. Iya, Sistem tubuh. secara tidak langsung Allah. Betadine itu fungsinya apa sebenarnya? Antibiotik. Antibiotik. Jadi karena tubuh kita sedang terluka, dia menganga, kan? Terbuka, kan? Nah, ketika terbuka itu, kalau masuk benda-benda asing yang berbahaya, ini akan mengganggu proses penyembuhan. Sehingga diberilah betadine, obat merah, apa segala macam itu untuk menghindari ini, ya. Jadi menghalangi bakteri-bakteri, makhluk-makhluk asing untuk masuk ke dalamnya. Terus yang menyembuhkan siapa? Ya ketika terluka ini, kan, maka darah akan keluar. Di situ fibrinogen misalkan, ya, akan memintal jaring-jaring untuk menghentikan pendarahan. Kemudian sel darah putih akan muncul, ya, untuk membunuh kuman-kuman yang berbahaya. Setelah itu nanti sel-sel akan beregenerasi, menutup lukanya. Masalah pertanyaannya begini, siapa yang memerintahkan sel darah putih untuk keluar? Siapa yang memerintahkan fibrinogen dan lain sebagainya itu untuk bekerja? Allah yang telah menciptakan. Makanya, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, sebenarnya yang menyembuhkan aku adalah Allah. Tubuh kita punya kemampuan yang luar biasa yang telah Allah ciptakan. Di kemarin juga pas ada lewat cerita orang luar tuh namanya Osama, dia bilang Nabi Musa itu pernah sakit, terus dia minta ke Allah, sama Allah disuruh makan suatu daun,
Akhirnya begitu dia sakit lagi, dia langsung makan daun itu, tapi Nggak nggak minta minta sama sembuh. Allah, nggak sembuh. Terus dia bilang, "Ya Allah, kok aku nggak sembuh gitu?" Ya karena waktu kemarin yang sakit kamu minta dulu sama aku. Sekarang kamu nggak minta sama aku. Nah. Jadi bukan daun itu bikin sembuh. Allah menciptakan sistem Iya. dan Allah bisa menyembuhkan dengan sistem atau tanpa sistem. Dan berobat itu sebenarnya adalah kita ngambil sistem. Standarisasi. Lucu banget. Iya. Cewek sendiri. Nah, ini kita lanjutkan sedikit. Studi biologi dan fisiologi telah membuktikan bahwa tubuh manusia memiliki kecenderungan alami untuk mempertahankan tingkat keseimbangan tertentu. Jadi kalau ada nggak seimbang, tubuh akan merespon. Jika keseimbangan terganggu, dorongan bawaan atau alamiah ini akan menggerakkan elemen-elemen yang diciptakan oleh Allah dan melakukan penyesuaian untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Jadi sehat itu kan intinya seimbang sebenarnya. Kok ada orang yang nggak sehat itu biasanya begini. Ada yang ini terlalu panas, ada terlalu dingin, ada terlalu kering, ada terlalu lembab. Nah, kemudian rongga yang harusnya segini terlalu lebar, terlalu sempit, yang harusnya lembek terlalu keras, yang harusnya begini terlalu lembek, yang harusnya posisinya di sini posisinya berubah. Sakit kan itu. Nah, tubuh kita punya sistem alami yang Allah ciptakan. Nah, aktivitas penyesuaian ini ada yang terjadi secara involuntir, jadi tidak disadari. Seperti kalau kita berkeringat, itu kita sadar enggak? Keringatan, nggak bisa. Siapa menggerakkan? Sudah Allah ciptakan begitu. Ini sudah kehendak Allah, kita bisa berkeringat tanpa perintah dari diri kita. Orang tidur bisa keringetan. Nah, ini tanpa disadari. Atau produksi air mata ketika terkena benda asing. Masuk apa? Tiba-tiba keluar air mata. Itu juga tidak disadari. Tapi ada juga orang yang bisa nangis dengan sadar. Ada nggak? Orang yang bisa memaksa dirinya untuk Artis. keluar air mata. Ada enggak? Ya? Ada. Coba sekarang nangis. Atau sekarang keluar air mata. Bisa. Ya, rata-rata tidak bisa. Harus ada pemicu. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Percaya enggak? Ya, ada pokoknya ya. Nah, aktivitas ini juga dapat terjadi secara volunteer, disadari. Seperti makan ketika lapar kan sadar. Jadi nggak ada cerita orang nggak sadar terus. Saya nggak sadar tadi makan itu. Jadi sadar. Minum ketika haus atau tidur ketika ngantuk. Tapi kalau ngantuk banget gitu, misalkan ngantuk berat, kadang-kadang iya nggak sadar. Gagasan tentang homeostasis ini yang baru ditemukan di era modern ini ternyata telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi misalkan di alam, tentang alam ini ya, tentang homeostasis di alam, di Quran surah Al-Hijr ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mawzun. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang seimbang. Jadi tanaman-tanaman itu juga punya keseimbangan. Alam semesta ini juga punya keseimbangan.
Makanya tugas manusia ini adalah menjaga keseimbangan alam. Karena kalau tidak seimbang akan terjadi yang namanya kerusakan, termasuk di tubuh kita. Adapun berkaitan dengan manusia, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Infitar ayat ke-7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang menciptakan kalian ya, dan menyempurnakan kejadian kalian dan menjadikan susunan tubuh kalian seimbang. Ini saudara, keseimbangan dalam tubuh kita ini. Sakit itu terjadi karena Tidak seimbang. ada keseimbangan terganggu. Secara umum manusia punya dafik tadi itu, dia bergerak ini karena untuk Mempertahankan eksistensi. Nah, makna fa'adalat menjadikan tubuhmu seimbang di sini ya bisa dalam artian keseimbangan dan keselarasan yang menyeluruh, mencakup bentuk, kemudian aspek eksternal maupun internal, fungsi-fungsinya juga. Ini kita belum ketemu benang merahnya sebenarnya dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya, tapi nanti akan ketemu ya. Setan, ya, ini mulai setan lagi nih. Balik lagi. Udah mulai. Kita berapa pertemuan nih setan ini ya? Lihat ini. Nah, jadi berbagai kebutuhan penting dan naluri pada manusia itu digerakkan oleh dorongan bawaan atau fisiologis. Nah, semuanya tadi berfungsi untuk apa? Menjaga kelangsungan hidup dan kelestarian manusia. Jadi dorongan-dorongan tadi kan mempengaruhi rasa lapar, haus, apalagi untuk memanaskan tubuh, mendinginkan tubuh, untuk bernafas. Kita bernafas itu otomatis atau tidak? Ya, kadang otomatis, kadang juga bisa dipaksakan ya. Ya, hasrat seksual dan lain sebagainya. Nah, nanti di beberapa ayat akan Allah tunjukkan bahwasanya setan itu menggunakan alat ini untuk merusak manusia. Contoh di Quran surah Thaha ayat 120. Allah berfirman, fawaswasa, gimana ayatnya? Nah, coba lihat di Thaha ayat 120. Itu kan was-was ya, membisikkan. Apa kan ada setan membisikkan apa? Pikiran jahat. Ini tentang menggoda Adam inilah. Nah, kan kita lihat ya. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata, "Hei Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ayat ini kita akan menemukan dorongan, ya, menemukan dorongan untuk bertahan hidup dan dorongan untuk memiliki sesuatu. Manusia punya dorongan tadi kan, bertahan hidup, dia pengen makan, dan juga pengen untuk memiliki sesuatu. Maka dijanjikan adalah pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa, kepemilikan yang tidak akan sirna. Jadi keinginan alami pada diri Nabi Adam itulah yang kemudian ditunggangi oleh setan. Makanya setan itu bisa menjerumuskan, menyesatkan manusia ya lewat dorongan alami ini. Nah, alhamdulillah Allah itu Maha Adil. Kita juga diberikan akal untuk menimbang gitu.
Bayangkan kalau seandainya Nabi Adam itu tidak punya dorongan alami seperti ini. Setan itu bisa menggoda tidak? Nah, kok setan janji apa namanya godanya pakai itu? Orang Nabi Adam nggak suka kok. Ya. Tapi kalau Nabi Adam tidak punya keinginan seperti ini, ya Nabi Adam juga akan binasa. Tidak akan lestari ya keturunannya. Ya. Jadi dorongan inilah yang dibangkitkan oleh setan atau iblis dalam diri Nabi Adam. Akibatnya, insting untuk mempertahankan hidupnya terpicu. Sehingga Nabi Adam terjatuh dalam perbuatan yang salah karena rayuan setan yang terkutuk tadi. Nah, inilah pentingnya kita diajarkan untuk ta'awud itu. Jadi supaya setan ini tidak bisikin kita, tidak menunggangi Dorongan. ini tadi, dorongan alami dalam diri kita. Ya, ini kan menunjukkan pengaruh dan pentingnya dorongan dalam kehidupan manusia ya. Dia ada dampak apa positif, ada juga dampak negatifnya. Masya Allah, bayangkan jika pengaruh ini saja sedemikian besar pada diri Nabi Adam, apalagi pada anak cucunya. Ya. Nah, ini tadi dorongan yang pertama tadi ya. Dorongan apa tadi? Bawaan, alami ya. Nah, kemudian di sini juga ada dorongan psikologis. Kedua tadi. Seringkali manusia juga merasakan dorongan yang kuat untuk menggerakkan beberapa kecenderungan dan keinginan yang mana hal ini dipengaruhi oleh apa tadi psikologis, ada nilai-nilai yang masuk ya, baik itu di lingkungan, nilai-nilai sosial, nilai agama dan lain sebagainya. Jadi begini, seringkali manusia merasakan dorongan yang kuat yang dapat menggerakkan beberapa kecenderungan dan keinginannya untuk melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh akalnya. Kemudian ia bertindak sesuai dengan panduan akal tersebut dengan menjauhkan hal-hal itu dari hidupnya. Jadi karena sudah masuk dorongan yang lain, ada dorongan nilai-nilai yang masuk dalam dirinya karena pendidikan, karena hasil bacaan dan lain sebagainya. Akhirnya dalam dirinya pun muncul dorongan yang bisa menghindarkan dia dari sesuatu yang diinginkannya secara alami. Bisa dipahami ya? Normalnya kan harusnya kan nilai-nilai ini bisa mengekang diri kan. Maka ada seperti istilah represi, pengekangan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang sebuah dorongan itu bisa menjadi sangat-sangat kuat sehingga manusia tidak mampu untuk mengendalikan. Ini berkecamuk dalam diri. Ada dorongan alami, pengennya begini, tapi ada dorongan yang lain yang mengatakan begini gitu. Sampai pada akhirnya kadang terjadi kekeliruan ucapan misalkan, atau slip of tongue misalnya, selip lidah. Itu kan antara dorongan alami dengan dorongan psikologis itu saling bertentangan.
Misalkan begini, orang itu benci sebenarnya, ada nilai kebencian dalam dirinya, kesal. Tapi secara alami juga dia ingin menyembunyikan kekesalannya. Iya. Akhirnya kadang-kadang rasa kesal itu muncul nanti. Ngomongnya apa, ngomongnya manis, tapi keselip. Nah, keselip juga. Ini berantem. Ngalem. Cewek bang. Baik, kita hubungkan ini dengan ayat ya. Di Quran surah Muhammad ayat 29 dan 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibal ladzina fi qulubihim marad alla yukhrijallahu adghanahum." Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan jika kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu. Jadi walau nasya'u la arainakahum. Ya, perlihatkan kepada kami. Fala ta'lamannahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Jadi ayat ini kan jelas menunjukkan emosi ya, yang terlihat pada wajah sebagian orang atau muncul dalam perkataan mereka secara tidak disadari. Akibat apa? Kuatnya dorongan yang terpendam dalam dia. Jadi kuatnya dorongan psikologis. Orang saking bencinya itu ditahan seperti apapun itu kadang iya. Ya, dorongan psikologis, mukanya merah, terus ngomongnya meninggi dan seterusnya. Jadi memang manusia seperti itu ya. Ada dorongan alami, bawaan secara fisiologis, ada juga dorongan psikologis. Kalau orang minum karena haus, berarti itu adalah dorongan fisiologis tadi. Kalau orang kemudian wajahnya memerah, suaranya jadi keras, ini dorongan apa? Iya, dorongan psikologis. Orang nangis dan seterusnya. Ini adalah dorongan psikologis. Orang diberikan nasihat kemudian tidak mau menerima, diajak kepada Islam tidak mau menerima, ternyata juga karena ada dorongan psikologis. Dia tidak terima, ada kesombongan dan seterusnya. Nah itu kalau kan ini Ustaz, kalau tadi dorongan dari setan itu makanya gue tahu. Nah kalau dorongan psikologis dari dalam diri kita sendiri. Wa min syarri nafsi. Ya. Makanya kan di salah satu wirid pagi dan petang itu kan ada gini. Mana? Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira fi hadzal yaum wa khairan ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum. Syarr. Kemudian juga Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Berlindung pula dari keburukan dorongan-dorongan yang buruk. Dorongan-dorongan diri ini baik itu sifatnya psikologis ataupun Dari setan. fisiologis atau dari setan. Ya, ini pembahasan akhir. Ada tema konflik antar dorongan.
konflik antar Ada konflik. dorongan. Ada konflik lagi. Ini konfliknya bukan dengan orang lain, tapi konfliknya dengan diri sendiri. Bayangkan, seringkali manusia merasakan konflik batin Betul. terhadap suatu hal tertentu. Jadi sebenarnya pembahasan intinya di sini nih, Iya. temanya sebenarnya. Jadi tadi kita ngalor gitu, ini di sini. Konflik ini timbul dari pertentangan dorongan-dorongan dalam dirinya. Sebagian menariknya kepada hal tertentu, sementara sebagian lain mendorongnya untuk menjauhi dari hal tersebut. Akibatnya, timbul rasa tidak berdaya, kecemasan, dan kebingungan, sehingga ia sulit untuk mengambil keputusan atau sikap tegas. Ya ini nih ketahuan sekarang kenapa kadang kita cemas, bingung, nggak tahu harus ngapain, merasa tidak berdaya, nggak bisa ngambil keputusan tegas dan seterusnya. Konflik antar dorong. Saya pengen ini, tapi dorongan yang mengatakan jangan. Kenapa? Nggak baik. Contoh nyatanya begini, sambel. Pengen makan sambel ya Allah, tapi ini perut lagi nggak beres. Ya, itu konflik batin. Nah, terus harus gimana? Receh banget ya contohnya ya. Enggak usah coba aja. Enggak ya. Itu CCTV harus dengar guys. Apalagi contohnya yang mudah dipahami gitu. Kesel sama suami. Wah. Tapi kita kan sayang ya. Mau nggak bikinin makan tapi lagi sebel. Tapi kesian kalau nggak dikasih makan. Itu apa namanya? Ambivalen ya? Ambivalen. Iya nggak? Nggak tahu. Coba searching ambivalen. Apa itu Dilema. ambivalen? Searching dulu ya. Apa itu ambivalen? Taunya ambeien. Having mixed feelings, contradiction. Sebuah kondisi di mana pikiran dan saling bertentangan satu sama lain. Iya. Betul. Ambivalent relationship. Seorang dalam memiliki penilaian positif dan negatif terhadap objek tertentu. Oh, love and hate relationship. Masya Allah. Jadi ternyata ambivalen ini sering kita alami dalam diri kita. Nah, dalam kehidupan nyata terdapat contoh-contoh konflik semacam ini. Misalkan, seseorang bisa menginginkan seorang wanita di luar cara yang syar'i. Tetapi nilai-nilai agama, moral, dan sosial menghalanginya. Sehingga menimbulkan kepedihan dan kebingungan. Gimana ya? Padahal udah tahu ya. Gitu. Iya. Nah, tinggal dorongan mana yang paling kuat kan gitu. Ya, memang ya namanya kehidupan ya beginilah ujiannya kan. Atau seseorang ingin memiliki sesuatu, tetapi kemampuan finansialnya tidak memadai. GoFood. Sehingga terlintas. Makanya 12. Nah, kalau udah begini biasanya muncul di sini kan. Nah, setan masuk. Sehingga terlintas baginya untuk memperoleh uang secara tidak sah atau ilegal. Korupsi atau apa. Nah, disinilah timbul konflik batin antara memperoleh uang haram demi memiliki barang tersebut atau menahan diri dan menghindarinya. Kalau ketahuan, guys, konflik dorongan antar dorongan. Atau seseorang diundang ke pesta malam di tempat hiburan dan rekreasi, ia bimbang antara pergi atau tidak karena pertimbangan dan dorongan yang bertentangan. Diajak sama teman nggak datang nggak enak gitu kan, tapi kalau datang istri di rumah ini kan gitu misalkan. Nah, contohnya itu Ini banyak konflik-konflik batin seperti ini karena konflik antar dorongan.
Al-Quran juga menggambarkan ini konflik batin orang-orang yang ditarik oleh rayuan setan kepada kekufuran dan kesesatan di satu sisi, dan seruan orang-orang beriman kepada petunjuk Allah di sisi yang lain. Jadi pada akhirnya mereka terjatuh dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Misalkan di Quran surah Al-An'am ayat 71 Allah berfirman, kalladzi istahwathu syayatin fil ardi hayranalah ashabu yad'una ilal hudatina. Seperti orang-orang yang disesatkan oleh setan di bumi yang penuh kesesatan. Padahal dia memiliki sahabat-sahabat yang menyerunya kepada hidayah. Kenapa dia hayron gitu kan? Kan dia punya sahabat-sahabat yang menyerunya kepada hidayah. Seperti orang-orang yang apa tadi Ustaz? Seperti Al-An'am ayat 71. Seperti orang yang disesatkan oleh setan di bumi yang penuh dengan kesesatan. Padahal dia memiliki sahabat-sahabat yang menyerunya kepada hidayah dengan berkata, datanglah kepada kami. Ini gambaran pertama ya. Biasanya dia apa? Bimbang, gelisah, kemudian pikiran dan perasaannya terpecah, tidak bisa ngambil keputusan, tidak bisa berbuat apa-apa. Sama persis seperti Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, di gambarannya itu kan disebutkan dia apa? Ya sama bingung. Surat apa itu? Di Quran surah Al-Muddatsir, coba. Mulai dari ayat 18. Al-Muddatsir ayat 18. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menyiapkan apa yang ditetapkan. Dia udah qaddar dan menentukan ini kan kira-kira. Fakutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Summa qutila kaifa qaddar, sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Summa nazar, kemudian dia merenung atau memikirkan. Summa abasa wa basar, lalu berwajah masam dan cemberut. Summa adbara wastakbar, kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Awalnya kan baca wahyu itu kan, mendengarkan wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah. Ini bukan sihir, ini bukan bukan syair, nggak mungkin dibuat manusia karena saya ngerti bahasa, saya ngerti syair. Tapi kok akhirnya mikir, direnungkan lagi, akhirnya ujung-ujungnya bingung dan mengambil keputusan ada baro was takbar. Disinilah pentingnya kita memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, supaya apa? Kita tidak berlarut-larut dalam konflik batin. Bingung ngambil keputusan, bingung mau ngapain, bingung mau ini. Bahkan kita juga secara spesifik diajarkan istikharah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enaknya jadi orang Islam. Karena konflik batin yang berkepanjangan itu akan merusak pikiran dan juga fisik kita, merusak mental kita. Kok malah penampilan di kamera? Lihat Abi suka di kamera. Baik, di sini jelas ya, insya Allah ya, pentingnya kita ta'awud, berlindung diri dari setan, berlindung diri dari keburukan diri kita sendiri juga, terus melindungi diri dari ambivalen tadi ya. Konflik batin. Ustaz, kalau tadi kan gini, kan ketika konflik batin itu
nanti tergantung dorongan mana yang lebih kuat. Iya. Nah, sekarang gimana caranya mengarahkan dorongan, tapi kita maunya bukan yang lebih kuat, tapi mana yang lebih benar. Nah itu kan tadi dengan sholat istikharah sama mohon doa mohon itu. Nah yang ibaratnya kalau situasinya harus cepat gitu, maksudnya kita nggak memungkinkan kita istikharah dulu atau apa itu apa ya doa atau apa ada doa apa nggak gitu, maksudnya kayak Doa istikharah. Yang itu loh, yang wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Jangan kau serahkan kami pada diri kami sendiri walaupun sekejap mata. Itu kan kalau mau cepatnya gitu loh. Nah, di sini juga menjelaskan tentang pentingnya berilmu. Ya, karena pertimbangan logis, pertimbangan yang positif itu dipengaruhi, akal yang positif itu dipengaruhi kuat atau lemahnya oleh ilmu. Dan berikutnya adalah iman. Kalau ini tadi jalur ini ya, itu jalur ketiga sebenarnya. Kalau minta petunjuk sama Allah itu jalur ketiga. Oh, bukan pertama ya? Bukan jalur pertama, bahkan ketika terjadi konflik batin ini, itu jalur ketiga akan langsung memutuskan. Ini kamu ngambil yang ini kan itu. Bukan meminta kepada Allah juga ya? Ya, ini jalur ya, maksudnya jalur ketiga itu jalur yang paling apa ya, tidak bisa dikategorikan sebagai dorongan alami atau dorongan psikologis atau pertimbangan rasional. Jadi jalur ketiga itu memang jalur independen, Di luar hanya kita. Allah ya. Eksternal gitu ya. Jadi bahkan yahulu bainal mar'i wa zauji wa qalbihi, menghalangi seseorang dari hatinya, bahkan dorongan ini ya, jiwanya. Bahkan kan ini kadang ada doa-doa juga berperan di sini untuk melindungi diri kita dan juga anak-anak kita, keturunan kita. Ada anak pengen maksiat karena doa-doa orang tuanya. Maka saya sebutnya ini adalah jalur ketiga. Langit gitu ya. Jalur independen ini. jalur independen. Ini lah ranah ikhtiar. Iya, gitu, ranah. ya. Ranah lain kalau yang itu ya, dari Allah tadi itu. Baik, kita tambahkan dengan ini ya, dari Ibnu Sina di beberapa karya beliau. Jadi beliau membagi jiwa manusia menjadi 3 daya atau fakultas. Jadi fakultas bukan fakultas ini loh, universitas bukan ya. Ini fakultas daya. Bagian-bagiannya. Yang pertama ada disebut dengan daya nutritif atau daya tumbuh-tumbuhan. Nah, ini berkaitan dengan fungsi biologis, fisiologis, seperti pertumbuhan, nutrisi, reproduksi. Tangan dan tubuh kita ini bisa tumbuh itu karena dia punya daya nutritif tadi, daya tumbuh. Tumbuh-tumbuhan juga bisa tumbuh, hewan-hewan juga sama, ya, tubuhnya manusia juga sama. Makanya dia menarik orang untuk makan, minum, dan lain sebagainya itu untuk tumbuh. Kemudian ada daya animal atau daya hayawaniyah. Nah, di sini terbagi lagi, ada yang disebut dengan daya persepsi dan juga daya motorik. Jadi kalau daya persepsi itu juga ada eksternal dan internal. Ini saya bacanya itu berkali-kali, ya, bukunya itu harus satu paragraf itu harus dibaca berulang kali baru mulai paham gitu. Ini saya ringkaskan saja. Jadi kalau daya persepsi yang eksternal itu melalui panca indera, ya kan, ditangkap melalui panca indera. Nah, ini daya persepsi yang eksternal. Mau ngasih ke Bapak. Kemudian kalau yang internal itu nanti ada imajinasi, estimasi, itu adalah daya internal. Panca indera. Panca indera. Oh, dari luar masuk lewat panca indera. Setelah itu nanti akan masuk. Apa akan lagi ini namanya paksa suruh makan. Makanya kalau kita sudah lihat sesuatu,
Ya kan masuk kan itu kan. Kita bisa menggambar ini kan, oh ini warnanya ini. Tapi karena kita juga punya apa namanya daya persepsi yang internal, kita nggak lihat sekalipun, itu kita harus punya gambaran. Bahkan bisa kita modifikasi dan seterusnya gambaran itu. Ya baca buku. Kalau nggak ada gambarnya kan kita bayangin sendiri tuh. Kemudian juga ada daya motorik yang apa namanya menggerakkan seseorang untuk mengejar melakukan sesuatu atau menggerakkan seseorang untuk menghindari sesuatu. Ini motorik. Makanya hewan bisa apa namanya pengen rekam sesuatu atau pengen lari dari, tapi ini daya motoriknya. Adapun daya yang ketiga ini khusus untuk manusia. Kalau tadi manusia punya daya tumbuhan, daya hewan, sekarang ada daya ketiga yang disebut dengan daya rasional, al-quwwah an-natiqiyah atau akliyah. Ini juga terbagi menjadi dua. Ada akal praktis, ada akal teoritis. Jadi kalau akal praktis itu amal ya. Jadi dia mengatur perilaku dan mengambil keputusan. Adapun akal teoritis itu dia menangkap kebenaran atau nilai-nilai yang abstrak. Jadi hewan bisa tidak menangkap sesuatu yang abstrak. Nilai baik, buruk itu kan ya bukan sesuatu yang baik dan buruk itu apa kan? Insting ya. Hah? Kalau hewan insting. Iya, jadi harus konkret kan gitu. Tapi kalau baik dan buruk itu kan banyak variabelnya, dia abstrak. Nilai terpuji dan tidak terpuji itu kan abstrak, ya, nilai. Dan ini hanya bisa ditangkap oleh daya manusia yang disebut dengan akal teoritis tadi, nazari. Inilah tadi yang disebut dengan bawa'is tadi itu. Pengarah tadi yang mengarahkan. Misalkan begini, orang ini berkaitan dengan niat juga pada akhirnya nanti, karena nilai itu kan bisa saja orang pekerjaannya sama, tetapi ketika motif dan pengarahnya berbeda, nilainya pun akan berbeda. Oke. Sementara sampai di sini ya. Ini sudah mulai tidak kondusif. Aku udah mulai kumpul nih. Ya. Tadi siap-siap mulai dari awal. Baik yang mau menyampaikan materi atau yang mendengarkan materinya ya. Jadi Udah berhenti. ya. Ya, sementara kita cukupkan sampai di sini. Ketawa lagi. Ini sudah mulai nggak konsen ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.